Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitaswiyatis sufufi wa wasliha wa ja'alaha min tamamis salati wa kamaliha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatal muqini biha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal ummati jami'iha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyati wa afdaliha wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil muntaha, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fis saffil awwali wa fi taswiyatis sufufi wa wasliha wa saddil furaji wa tarhibu min raf'il basari ila samai halatas salah. Ini adalah menggemarkan pada saf pertama di dalam sembahyang berjamaah dan pada meratakan saf barisan dan menyambungnya dan menutupi sela-sela yang ada di tengah-tengah saf. Dan ini pula adalah peringatan daripada memandang ke langit pada waktu sembahyang. Itulah beberapa pasal yang akan disampaikan oleh pengarang ini, yaitu pertama tentang keutamaan saf pertama, yang kedua masalah meratakan saf, menyambungnya, menutupi yang kosong, yang ketiga tegahan daripada memandang ke atas pada waktu sembahyang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf laki-laki adalah saf yang pertama, saf yang terdepan, dan sejahat-jahat saf bagi laki-laki itu adalah akhiruha, akhir saf, saf yang paling jauh daripada imam. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah saf yang paling akhir, dan sejahat-jahat saf perempuan adalah yang paling depan, yang paling
awal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pengertian daripada sebaik-baik sab untuk laki-laki itu adalah sab pertama. Sejahat-jahatnya sab paling akhir. Artinya adalah sebanyak-banyaknya pahala itu di sab pertama. Sab yang pembelakangan itu sekurang-kurangnya pahala. Adapun perempuan itu sab yang paling baik adalah sab yang paling jauh dengan laki-laki. Sedangkan sab yang paling baik adalah sab yang paling jauh dengan laki-laki, yang paling jahat sab yang paling dekat dengan laki-laki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah untuk sembahyang yang mana laki-laki itu bergabung dengan perempuan dalam satu masjid umpamanya. Tetapi kalau perempuan itu sembahyang khusus di sebuah masjid yang mana jamaahnya seluruhnya perempuan, imamnya perempuan, itu sama dengan laki-laki. Sab pertama yang paling banyak pahalanya, dan sab paling akhir yang paling sedikit pahalanya. Para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak anjuran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh agar kita ini sembahyang itu di sab pertama, sab yang paling depan, sab yang paling parak lawan imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusallun 'ala shaffil awwal." Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang di saf pertama. Ini walaupun sembahyang orang ini kada khusyuk, walaupun sembahyangnya ini kurang sempurna, banyak ketinggalan sunat-sunatnya, tetapi karena ia sembahyang itu di saf pertama, itu ada rahmat khusus dari Allah. Apalagi sembahyangnya khusyuk, sunat-sunatnya sempurna di saf pertama, itu makin kada ada kisah lagi. Dan malaikat-malaikat memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama. Malaikat-malaikat itu memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang sembahyang di saf pertama. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, salatul malaikati lana bila syakkin makbulah. Apabila malaikat itu memintakan ampun untuk kita kepada Allah, maka itu pasti diterima Allah. Bila syakkin, dengan tidak ragu-ragu. Nah, amun kita beristighfar, amun tentu diterima Tuhan. Amun kita nih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kada tentu diterima Tuhan. Barangkali hati kita kemana waktu itu, atau barangkali kita ada penegah-penegah lain yang menyebabkan itu kada diterima Allah. Tetapi kalau malaikat memintakan ampun kepada Allah, itu pasti Allah mengampuni. Wa salatul malaikat lana bila syakkin makbulah. Nah, jadi orang sembahyang di saf pertama itu, walaupun inya kada istighfar, sudah ada malaikat yang memintakan ampun kepada Allah. Nah, jadi pertama dapat rahmat khusus dari Allah, yang kedua dapat istighfar dari malaikat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamun ma fi safil muqaddam lakanat qur'ah." Andai kata mereka itu tahu apa-apa fadilat, apa-apa kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama, niscaya sembahyang di saf pertama itu diundi. Artinya kenapa? Berebut kebanyakan yang hendak. Apa fadilatnya sembahyang di saf pertama itu? Kada diberitahu Allah, jakanya diberitahu, berebut saf pertama itu. Napa-napa kira-kira fadilatnya? Orang sembahyang di saf pertama itu hidupnya kada akan mau miskin. Orang yang mulazamah, ini mulazamah lain nang bahanu saf pertama, bahanu masbuk tuh lain lagi. Ini nang rutin saf pertama hidupnya kada akan miskin, zuriatnya jadi zuriat yang baik, matinya kada bertinggal hutang, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Banyak fadilat sembahyang di saf pertama. Kalau diberitahu semua antu fadilat-fadilatnya sembahyang di saf pertama itu kada cukup saf pertama, niscaya terjadi undian. Untung kada diberitahu oleh Allah, kecuali orang-orang tertentu yang diberitahu itu apa fadilatnya saf pertama itu. Memang ada orang-orang tertentu yang diberitahu Allah dan beliau-beliau menceritakan ini fadilatnya saf pertama, ini fadilatnya saf pertama. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada keutamaan kelebihan dalam saf pertama itu, niscaya terjadi undian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi disebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalatha wa lisani marrah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang sembahyang di saf pertama 3 kali. Nabi memintakan ampun kepada Allah, dan untuk saf yang kedua sekali. Nabi memintakan ampun kita kepada Allah, pasti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah. Jadi orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu asalnya ikhlas saja kepada Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Sembahyang di safnya, ada sembahyang saf pertama karena tugas jadi kaum menyetil mik mengandaknya di saf pertama. Jadi mau kada mau si dulu sembahyang pasti di saf pertama karena ada gawian tukang satil mik andaknya di parak saf pertama. Nah ini belum tentu ikhlas, karena ada gawian di situ. Nang dapat keistimewaan ini adalah orang-orang nang semata-mata karena Allah di saf pertama. Begitu dia selesai sembahyang, dijamin orang ini sudah kada mempunyai dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diampuni oleh Allah. Kalaupun ada dosa-dosa lain yang besar sifatnya kepada makhluk, nah itu lain lagi urusannya. Kalau dosa-dosa kita kepada Allah habis. Kalau kita mulazamah, kita selalu sembahyang di saf pertama itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang di saf pertama demikian besar fadilatnya. Tapi ada beberapa perkara yang dia sembahyang tidak di saf pertama, tetapi fadilatnya tidak kalah dengan yang di saf pertama. Ada beberapa hal. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-saffal awwala makhafata ayyu'diya ahadan ad'afa lahu ajra as-saffil awwal.
orang ini kada hendak saf pertama karena takut menyakiti orang-orang yang ada di saf pertama. Misalnya orang nimbah makan jaring umpamanya, lalu muntung bebau, atau orang ini bebau sunan, bebau katiak, artinya nang kebetulan obat katiak habis, hendak turun kalanggar balakas aku di saf pertama, kasihan orang baik bedudiha kalanggar. Nah ini tetap dapat pahala saf pertama. Karena apa? Karena ini alasan kada ke saf pertama itu karena takut mengganggu orang-orang yang di saf pertama. Nah yang kedua, orang ini sembahyang di saf pertama. Saf pertama habis rata, datang ada seekor laki-laki, kada ada kawan lagi nih. Nah, otomatis laki-laki ini mau kada ada kawan, hendak mengambil orang di saf pertama, mengawaninya. Nah, jadi orang yang di saf pertama itu dimintanya mundur ke belakang, mengawaninya di saf kedua supaya jangan sorangan. Nah, ini orang nang bakalah nang mundur ini dapat fadilat kada kurang daripada sembahyang di saf pertama. Karena ini membantu kawan sorangan di belakang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi para ulama fikih menyatakan bahwa kita boleh minta bantu yang di muka supaya mundur ke belakang. Kalau kita sembahyang sorangan di saf itu dimakruhkan. Sembahyang sorangan di belakang itu makruh. Sebagian ulama berpendapat kada dapat pahala jamaah. Jadi bakajal, menasa kada kau bakajal lagi, tarik nang di belakang, nang di muka supaya ke belakang. Nah di dalam fikih itu diatur 5 syarat kita menarik orang itu. Artinya mesti mengaji, menarik orang di muka tuh ke belakang. Nah jadi 5 syarat nang mesti dipenuhi. Bila 5 ini, nah tarik ya. Pertama yang ditarik itu orangnya merdeka. Kita semua ini merdeka kada lagi nang hamba sahaya. Yang kedua, saf yang ditarik itu kada kurang daripada 2. Amun saf pertama berduaannya ditarik di muka pun saya kau ketinggal. Nah jadi safnya yang ditarik itu lebih pada 2. Yang ketiga syaratnya kita bersangka kuat bahwa orang yang ditarik ini mau menuruti kita. Kita zan, nah ayyazunna muwafaqatal majrur. Kita menyangka kuat bahwa nang ditarik ini hakun. Mungkin kita lihat nih pindah kada patuh orangnya, jangan ditarik-tarik. Bisa kada hakun sitin ditarik ke belakang. Jadi kita tarik ini orang yang sudah kita sangka kuat mau. Yang keempat, menariknya itu waktu berdiri, waktu qiyam. Yang kelima, bahwa kita menarik itu sesudah kita takbiratul ihram. Takbiratul, jadi kita Allahu Akbar dong. Nah hanyar juhud di muka tuh. Jangan kita belum takbir kita juhud, nah itu makruh. Belum lagi bertakbir menggabil sudah di belakang. Takbirakan dulu Allahu Akbar, nah hanyar ditarik. Jadi 5 syarat itu kita menarik orang. Kita yang ditarik ini disunatkan untuk hakun mau membantuinya. Nah, supaya inya ini selamat daripada makruh. Karena musyawarangan di belakang kada ada kawan itu makruh. Bila makruh pahala jamaah kada ada lagi. Pahala jamaahnya jadi hilang. Nah kasihannya kalau dapat pahala jamaah kawani. Nah walaupun kita di saf pertama, kita kada kehilangan fadilat saf yang pertama itu. Para muhibbin rahimakumullah,
Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadzab. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban bi sahihaihima. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, russu sufufakum, ratakan saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan antara saf itu. Di dalam fikih dibahas itu saf itu paling panjang 3 hasta antara saf satu ke belakang. Nah, jadi maulah saf tuh jangan lebih pada 3 hasta. Ibarat maulah pasahaban jangan lebih pada 3 hasta panjangnya. Wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, dan ratakanlah leher-leher kalian. Artinya jangan ada nang tamaju tamundur. Nah, jangan ada tamaju tamundur. Sungguh demi diriku di tangan Allah bahwa aku, kata Rasulullah, melihat syaitan itu masuk di selak-selak saf, seolah-olah syaitan itu kambing kecil yang hitam. Artinya kalau saf kita itu ranggang, geliyuran syaitan kayak kambing hirang. Nabi kita melihat itu. Nah, oleh karena itu Nabi kita sidin kadang mengangkat takbir sebelum rata saf itu, sebelum rapi saf di belakang itu. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Ujar Nabi kita, ratakanlah saf atau Allah selisihkan di antara wajah-wajah kamu. Artinya apa? Ratakanlah saf kalian. Apabila kalian kadang mau meratakan saf itu, maka Allah akan cabut kerukunan kalian. Nah, kerukunan kalian. Asalnya rakat, asalnya rukun, tapi akibat orang ini sembahyang di kampung untuk ada mau rata safnya, itu Allah cabut kerukunan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita ini kalau kita jamaah sembahyang atau jamaah pengajian, majlis taklim, itu adalah muqarib, mendekati dengan sembahyang. Kita ini mesti mau diarahkan oleh orang-orang yang mengarahkan kepada kebaikan. Mesti mau. Ujar tukang petugas, maju ke muka, tuh ada kusung. Bila kita kadang mau, itu ada 2 hal. Pertama, bisa kita ini setengah sombong atau sombong sama sekali. Ujar petugas, maju tuh ada puang di muka, tatap orang mau bergerak-gerak. Nah, ini orang imma setengah sombong atau sombong sama sekali. Nah, setengah sombong kayak apa? Ujar petugas, maju, gana kada nyahuti. Udah mendengar di muka tuh ada kusung banyak, kada mau juga. Padahal di muka tuh dapat rahmat Allah, dapat berkah, ya tuh kada mau juga. Tatap duduk di situ berikit sudah. Ini setengah sombong. Yang sombong kayak apa? Duduk sudah, di muka ada kosong lagi. Ujar tukang arahkan, maju. Sini aja gin, kebanyakan aturan. Nah, menyariki lawan tukang atur nih. Nah, ini orang 100% sombong. Kenapa? Ujar Nabi, nang al-kibru itu tardul haq
wa ghamsun nas. Nah, tardul haq wa ghamsun nas. Jadi sombong itu ada dua rukun. Dua rukun ini ada, komplit sombong. Bila setengah sombong. Yang pertama jar Nabi kita, sombong itu adalah menolak yang benar. Ya, yang benar kada mau, cuma diam aja. Menggawi kada. Ini setengah sombong. Bila mana menolak, bemamai pun, nah itu sudah sombong sempurna. Ini nang tukang arahkan disariki, nang bujur kada dituruti. Itu sudah jelas orang sombong. Dan orang sombong ini dijamin oleh Quran, Al-Quran yang menjamin kada dapat ilmu walaupun kemana mengaji. Itu Al-Quran. Orang yang sombong itu kada dapat ilmu, dikunci Allah hatinya daripada mempaham ayat-ayat Allah. Itu hadis berasal dari seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ulun ini suka perhiasan yang bagus, ulun ini suka baju yang bagus, sandal yang bagus. Apakah ulun ini sombong kah wahai Rasul? Ya Nabi, kada, itu kada sombong. Nangaran sombong tuh ya Nabi menolak yang bujur, menghinakan orang. Nah nyata bujur ditolaknya itu sombong. Bila menghinakan, sempurna sombongnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Ujar Nabi, ratakan saf, atau mun kada mau Allah cabut kerukunan di antara kalian. Nah, dulunya kampung tu rukun, dulunya bagus, tapi karena sembahyangnya kada mau rapi safnya, Allah cabut kerukunan itu dari satu kampung tadi. Muttafaq alaih wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fis shalah aw la tarji'u ilaihim absaruhum. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ujar Nabi, sungguh berhentilah itu orang-orang yang waktu sembahyang memandang ke atas. Jangan lagi ya Nabi sembahyang jangan ke atas. Kalau kada ya Nabi dicabut Tuhan kena matanya. Awalla tarji'u ilaihim absaruhum. Jadi sembahyang itu kita disuruh memandang ke tempat sujud. Nah, sembahyang jangan memandang ke pelapun, jangan memandang ke pelapun. Itu Allah cabut mata, atau Allah cabut penglihatan, atau Allah cabut berkat mata. Bila berkat mata dicabut, mata hendak memandang nang haram aja, hendak memandang nang haram aja mata. Memandang Quran mengantuk, memandang kitab rijut-rijut mata, memandang nang haram caget 3 jam tahan. Nah ini tanda orang dicabut berkat mata. Memandang ke atas itu waktu berdoa disuruh imbah baudu. Nah tontong baudu menghadap kiblat berdoa, nah jangan ke langit, ayo itu disuruh. Tapi kalau sembahyang jangan ke atas memandang, janganlah ke tempat sujud, itu yang disuruh Nabi. Nah, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Nah, kemudian selanjutnya at-targhib bil jamaah wal imamah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
nastaghfirullah, la ilaha illallah, nastaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك